Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88. Gua rasa bagi sekalian, di video kali ini gua akan membawakan Villain Racing update untuk edisi 13 Oktober 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru seputar dunia pro racing. Namun sebelum video ini dimulai, gua ingin mengucapkan maaf ya, karena di beberapa hari terakhir ini ya, atau ya di minggu kemarin gua nggak memberikan update seperti biasanya ya, karena gua baru saja mendapatkan dosis kedua dari vaksin COVID-19. Jadi ya gua memutuskan untuk istirahat ya for the rest of the week. Biar tidak panjang lebar lagi, kita masuk saja ke beberapa topik pemberitaan yang ada di video kali ini. Yang mana topik pemberitaan yang pertama ini datang dari Ring of Honor yang baru saja mereka baru mengannounce untuk pelaksanaan daripada pay-per-view terakhir mereka di tahun ini, yaitu Final Battle. Lalu selanjutnya gue juga memiliki berita ya mengenai rencana awal WWE yang akan memecah tag team AJ Styles dan juga Omos. Dan yang terakhir ini gue juga memiliki berita mengenai adanya rasa frustasi yang cukup signifikan terjadi di divisi wanita daripada WWE. So biar terlalu panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yang mana gue akan membahas daripada Ring of Honor yang baru saja mengannounce mengenai pay-per-view terakhir mereka, yaitu Final Battle, yang dimana event tersebut pun akan dilaksanakan di tanggal 11 Desember nanti ya, yang bertempat di Chesapeake Employer Insurance Arena di kota Baltimore. Dan untuk Final Battle ini sendiri pun merupakan salah satu pay-per-view terbesar dari Ring of Honor ya, sejak mereka berdiri di tahun 2002 yang lalu, dan ini pun menjadi event kedua bagi Ring of Honor di tahun ini yang akan dihadiri oleh penonton secara langsung ya. Namun belum ada detail lainnya yang bisa gue sampaikan untuk event ini ya. Namun Ring of Honor sendiri pun sudah membuild satu pertandingan yang akan dilaksanakan untuk di event Final Battle nanti, yang dimana Ring of Honor sendiri pun sedang melaksanakan persiapan untuk number one contender match ya, untuk menjadi penantang bagi Roxy ya, sang pemegang gelar Ring of Honor World Woman Champion. Dari mana hingga berita ini diturunkan ya, sudah ada satu nama yang akan menempati posisi atau di booking untuk di pertandingan nomor contender match tersebut, yaitu ada nama Willow Nightingale, yang dimana Willow ini pun berpotensi menghadapi 3 nama kandidat, yaitu ada Trish Adora, Allysin Kay, dan juga Mandy Leon. Dan kita pun berlanjut lagi dengan beberapa berita dari WWE, yang dimana gua mulai dengan berita dari WWE yang awalnya berencana akan memecah tag team daripada AJ Styles dan juga Omos di event WWE Draft kemarin. Namun berdasarkan apa yang disampaikan oleh WrestleVotes ya, bahwa baik dari beberapa orang yang memiliki power ya di WWE dan juga para talent utama dari Raw, mereka pun mengatakan bahwa Omos ini pun dirasa belum siap untuk menjalankan single run ya untuk saat ini gitu ya. Dan atas masukan tersebut maka Omos pun dipertahankan sebagai tag team bersama AJ Styles ya, dan gua rasa itu merupakan langkah yang sangat baik ya, karena sejauh ini AJ Styles gua rasa cukup berhasil mementori Omos, karena dari hari ke hari Omos ini pun menunjukkan perkembangan yang cukup positif gitu guys ya, dan berpotensi mungkin menjadi salah satu bintang besar untuk WWE di masa yang akan datang ya, setelah selain Omos ini pun memiliki postur tubuh dan juga rupa yang menjadi salah satu kriteria favorit dari seorang Vince McMahon gitu guys ya. Dan berita pecahnya dari AJ Styles dan juga Omos ini pun bukanlah berita pertama ya mengenai tag team yang akan pecah di WWE Draft kemarin, karena seperti yang kita ketahui ya, The Street Profit pun direncanakan akan pecah ya di draft kemarin ya, yang dimana Montez Ford pun akan dipisah dari Angel Dawkins, dimana dia akan berpindah ke brand Raw bersama istrinya Bianca Belair. Namun ternyata di WWE Draft hari kedua ternyata The Street Profit ini pun secara utuh pindah ke brand Raw gitu guys ya. Dan untuk AJ Styles dan Omos ini sendiri pun mereka akan kembali menantang gelar Raw Tag Team Champions yang kini dipegang oleh RK Bro di event daripada Crown Jewel yang akan diselenggarakan di tanggal 21 Oktober nanti. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita yang selanjutnya ya, yang dimana seperti yang kita ketahui ya, WWE ya atau lebih tepatnya di show SmackDown tanggal 8 Oktober kemarin, mereka baru saja menyelenggarakan 2 turnamen mereka, yaitu adalah King of the Ring dan juga Queen's Crown Tournament, di mana untuk Queen's Crown Tournament ini pun merupakan inaugural turnamen ya, atau turnamen perdana yang dilaksanakan oleh mereka, yang dimana di show SmackDown kemarin begitu ya, mereka pun mempertandingkan
dua pertandingan ya untuk the first round di batch SmackDown, itu adalah pertandingan Zelina Vega yang berhasil mengalahkan Toni Storm dan juga Carmella yang berhasil mengalahkan Liv Morgan dalam pertemuan kelima mereka ya dalam beberapa bulan terakhir ini gitu guys ya. Dan dari kedua pertandingan tersebut pun menunjukkan bahwa WWE ini pun sangat tidak serius ya dalam menyelenggarakan Queen's Crown Tournament ini gitu guys ya. Dimana kedua pertandingan tersebut pun hanya berjalan ya tidak lebih dalam durasi 2 menit. Bahkan kedua pertandingan itu ya secara total durasinya pun masih kalah dengan durasi entrance dari Roman Reigns dalam show SmackDown di tanggal tersebut gitu guys ya. Dan hal tersebut pun dipertegas oleh Fightful Select ya, yang dimana mereka pun menyampaikan bahwa pada awalnya ya Liv Morgan ini pun direncanakan akan menang gitu ya dan berlanjut lagi di turnamen tersebut. Namun pada saat show SmackDown itu pun berlangsung, secara tiba-tiba rencana itu pun berubah, di mana Carmella yang keluar sebagai pemenangnya begitu guys ya. Ya di mana perubahan tersebut pun menimbulkan rasa frustasi yang cukup signifikan ya, baik itu kepada in-ring talentnya dan juga para staff daripada WWE ya, terutama terkait dengan booking mereka dalam divisi wanitanya gitu guys ya. Yang dimana Fightful Select pun menekankan ya bahwa ada satu hal yang berperan besar yang ini pun menjadi salah satu kecemasan yang cukup diperhatikan ya yang terjadi dari divisi wanita daripada WWE, yang dimana salah satu hal yang cukup berperan itu adalah pada kala John Laurinaitis ini dilantik atau ditunjuk sebagai Head of WWE Talent Relation, yang gue rasa John Laurinaitis ini pun berperan cukup besar dengan bagaimana booking daripada divisi wanita WWE ini pun jadi kacau ya di beberapa bulan terakhir ini gitu guys ya. Dan itu pun ditunjukkan kembali oleh pihak WWE pada kala mereka menyelenggarakan Queen's Crown Tournament untuk first round batch Raw ya di tanggal 11 Oktober kemarin, yang dimana baik pertandingan Shayna Baszler yang berhasil mengalahkan Dana Brooke dan juga pertandingan Doudrop yang berhasil mengalahkan Natalya ini pun berjalan kembali lagi dalam durasi waktu yang sangat amat singkat gitu guys ya. Yang gua rasa gua sudah habis harapannya ya dengan WWE ya, terutama dengan mereka yang menggaung-gaungkan The Woman Revolution of Wrestling gitu guys ya. Yang gua rasa WWE akan melakukan perbaikan ya pada saat mereka telah melakukan double draft dan juga kembalinya Becky Lynch, yang ternyata itu tidak sama sekali memberikan dampak bagi WWE, yang tentunya ini sudahlah masa bodoh, kalau perlu bubarin aja itu divisi wanita ya gitu. Oke, kita berlanjut lagi dengan berita yang dimana gue akan membawakan hasil daripada show Raw di tanggal 11 Oktober kemarin, yang dimana headline daripada show Raw minggu ini adalah pertandingan tag team match, dimana sang Raw Women Champion Charlotte Flair bersama SmackDown Women Champion Becky Lynch menghadapi tim daripada Sasha Banks dan juga Bianca Belair, yang gue bisa bilang bahwa Raw minggu ini bisa dibilang kacau balau ya, terutama di kedua main event mereka. Walaupun di awal show mereka ini pun bisa dibilang dimulai dengan cukup baik ya, dengan menunjukkan pertandingan pertama untuk first round daripada King of the Ring batch Raw, di mana adalah pertandingan Xavier Woods menghadapi Ricochet, yang dimana di pertandingan ini Xavier Woods pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut, yang dimana dia pun berhasil lolos ke babak semifinal ya, dan menyusul Finn Balor dan juga Sami Zayn yang sudah lolos terlebih dahulu di batch daripada SmackDown atau di tanggal 8 Oktober kemarin gitu guys ya. Dan siapa berlanjut lagi nih, ada pertandingan tag team match di mana Cedric Alexander bersama Shelton Benjamin berhasil mengalahkan Mustafa Ali dan juga Mansur dengan cukup mudahnya, yang tentunya ini pun membuat Mustafa Ali pun menjadi frustasi dan dia memutuskan menyerang Mansur ya pasca pertandingan pun berakhir gitu guys ya. Dan bahkan Mustafa Ali pun kembali lagi menyerang Mansur ya di area backstage pada kala Mansur melakukan backstage interview, yang dimana serangan Mustafa Ali ini pun menjadi build antara mereka berdua, yang dimana mereka berdua ini pun direncanakan akan melakukan pertandingan single match di event Crown Jewel nanti gitu guys ya. Dan siapa berlanjut lagi ini adalah pertandingan pertama untuk round pertama dari Queen's Crown Tournament di batch Raw, di mana Shayna Baszler dengan mudahnya mengalahkan Dana Brooke kembali, yang dimana pertandingan keduanya ini pun merupakan pertandingan rematch karena sebelumnya mereka berdua sudah saling berhadapan di episode Raw minggu lalu. Dan kita pun berlanjut lagi ini ada pertandingan Omos menghadapi Riddle, yang lagi-lagi ini merupakan pertandingan rematch dari Raw minggu lalu, yang dimana lagi-lagi Omos bisa menang dari Riddle dengan cukup mudah. Namun ada kejutan yang terjadi di minggu ini, yang dimana Randy Orton
akhirnya kembali lagi ke show Raw setelah dia absen di beberapa minggu dengan memberikan RKO kepada AJ Styles. Dan show pun berlanjut dengan promo daripada Bobby Lashley ya, yang dimana dia pun merespon dengan apa yang dikatakan oleh Bill Goldberg kepada dirinya di episode Raw minggu lalu, yang dia pun mengatakan bahwa pernyataan Bill Goldberg itu merupakan ancaman pembunuhan kepada dirinya. Namun dia pun tidak akan tunduk ya, sebagai The Almighty. Bobby Lashley pun tidak akan tunduk dari ancaman apapun, dan dia pun bertekad akan menghabisi Bill Goldberg di event Crown Jewel nanti. Dan show pun berlanjut ini ada pertandingan single match antara Austin Theory dan menghadapi Jeff Hardy, yang dimana pertandingan pun terjadi setelah Austin Theory menghajar Jeff Hardy di minggu lalu ya, pasca kekalahan Jeff Hardy dari Damian Priest dalam pertandingan US Championship match. Dan dalam pertandingan ini pun Austin Theory pun berhasil mendapatkan kemenangan perdananya setelah dia di draft ke Brand Raw dengan melakukan roll up pin kepada Jeff Hardy. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan kedua untuk first round daripada King of the Ring Batch Raw, yang dimana pertandingan ini adalah Jinder Mahal yang nampak ditemani oleh Fir dan juga Shanky menghadapi Kofi Kingston yang ditemani semifinalis dari King of the Ring yaitu Xavier Woods ya, yang dimana dalam pertandingan ini ya para penonton tentunya berharap Kofi Kingston berhasil ke babak semifinal, sehingga kita pun bisa melihat partai antar member dan New Day yang saling berhadapan di semifinal nanti. Namun tentunya WWE pun sangat lihai untuk mengacaukan mood daripada para fans dengan mengeluarkan Jinder Mahal sebagai pemenang pertandingan tersebut setelah adanya beberapa kekacauan yang dimulai daripada interupsi daripada Fir dan juga Shanky. Walaupun sebenarnya interupsi itu pun tidak berdampak signifikan ya di pertandingan tersebut, karena Jinder Mahal sebenarnya bisa memenangkan pertandingan tersebut dengan cukup bersih setelah dia berhasil mengeksekusi finishing move-nya kepada Kofi Kingston ya. Dan dengan kemenangan tersebut pun Jinder Mahal mendapatkan spot terakhir untuk semifinal daripada King of the Ring. Dan show pun berlanjut lagi, ini ada pertandingan tag team match ya antara Raw Women's Champion Charlotte Flair bersama SmackDown Women's Championship Becky Lynch menghadapi Bianca Belair dan juga Sasha Banks, yang dimana sebenarnya pertandingan ini pun seharusnya tidak perlu terjadi ya, karena pertandingan pun berjalan dengan kacau balau, karena kita tidak ketahui siapa lawan siapa yang memiliki konflik dengan siapa yang ingin menjadi yang terbaik. Yang gue lihat ini ada 4 wanita yang memiliki ego yang sangat besar, dan ini pun menunjukkan bagaimana WWE melakukan match bookingnya terutama di divisi wanita dengan sangat amat pragmatis, yang dimana mereka sangat terlihat sangat terpaku dengan circle Charlotte Flair, Becky Lynch, Sasha Banks dan juga Bianca Belair dari minggu ke minggu, yang gue bilang ini pun tidak akan berakhir dalam waktu singkat ini. Dan bahkan pasca WWE Draft ini pun berlaku, pasca Crown Jewel kita pun masih bisa melihat keempat nama ini pun masih berjibaku dengan nama yang itu-itu saja gitu guys ya. Dan pertandingan pun berakhir dengan disqualification, yang gua rasa sebenarnya nggak usah di disqualification juga, penonton juga udah tahu pertandingan pun berakhir dengan sangat buruk gitu. Dan kita pun berlanjut lagi nih, ada pertandingan terakhir untuk first round dari Queen's Crown Tournament, di mana Doudrop bisa mengalahkan Natalya dengan cukup mudah, dan dia pun berhasil lolos ke semifinal dan akan menghadapi Shayna Baszler ya di babak semifinal gitu guys. Dan tentunya kita pun berlanjut lagi ke main event daripada show Raw di tanggal 11 Oktober kemarin, itu adalah pertandingan tag team match di mana Big E bersama Drew McIntyre menghadapi SmackDown Tag Team Champion yaitu The Uso. Setelah di awal acara ya, di mana kita pun sempat melihat WWE Champion Big E dan juga Drew McIntyre pun sempat melakukan promo. Namun di tengah promo itu mereka pun dipotong oleh The Uso gitu, yang tentunya entah tujuan apa ya yang dilakukan oleh The Uso hadir di show Raw minggu ini, karena gua rasa The Uso sudah tidak memiliki kepentingan, atau kalau misalnya dipaksakan mereka melakukan intervensi ini untuk mencegah Drew McIntyre untuk berpindah brand ke SmackDown, itu malah memperkuat ya, karena gua rasa dengan kehadiran The Uso ini pun akan membuild storyline Drew McIntyre dengan Roman Reigns di masa yang akan datang. Dan apabila mereka ingin mengakhiri urusan mereka dengan The Big E, sebenarnya bukannya udah selesai ya dengan kemenangan The Bloodline di event daripada Raw 2 atau 3 minggu ke belakang itu ya kalau nggak salah gitu. Dan pertandingan main event ini pun berakhir dengan cukup kacau ya, terutama kita pun bisa melihat ya di sepanjang pertandingan itu hubungan dari Big E dan juga Drew McIntyre pun semakin merenggang, yang dimulai pada kala Big E men-tag in dirinya pada saat Drew McIntyre mencoba untuk melakukan Claymore. Dan
Hubungan daripada Big E dan juga Drew McIntyre pun benar-benar menjadi kacau atau sudah hancur pada saat Big E mencoba untuk melakukan big ending kepada Jey Uso. Namun Jey Uso ini pun berhasil lolos dari gerakan tersebut dan dia pun berhasil mendorong Big E kepada Drew McIntyre yang sedang dialihkan perhatiannya oleh Jimmy Uso. Dan sebenarnya pasca hal tersebut terjadi, Big E pun sebenarnya masih bisa mengendalikan pertandingan tersebut dan hampir saja memenangkan pertandingan tersebut apabila Drew McIntyre ini pun tidak melakukan intervensi dengan menarik Big E pada kala dia melakukan pin gitu ya. Dan atas hal tersebut pun Drew McIntyre dan juga Big E pun terlibat adu mulut gitu ya. Dan akhirnya mereka pun saling baku hantam gitu ya, yang membuat wasit dengan anehnya memutuskan pertandingan pun berakhir dengan disqualification gitu ya. Padahal sebenarnya bisa aja dengan count out gitu, karena the legal contestant itu keluar lebih dari 10 detik, bisa jadi kan kayak gitu. Yang anehnya lagi ya, pasca kemenangannya tersebut ya, The Uso bukannya merayakan kemenangan mereka, malah kembali menyerang Big E dan juga Drew McIntyre. Dan anehnya lagi, Big E dan juga Drew McIntyre dalam waktu yang cukup singkat mereka kembali lagi bekerja sama untuk menyingkirkan The Uso, walaupun pada akhirnya mereka pun kembali lagi melakukan baku hantam dengan ditutup dengan Claymore dari Drew McIntyre kepada Big E, yang dimana itu pun menutup show daripada Raw di tanggal 11 Oktober ini gitu guys ya. Dan dengan berakhirnya show Raw di minggu ini, kita pun mendapatkan 2 match terbaru untuk event Crown Jewel di tanggal 21 Oktober nanti, yaitu ada pertandingan Hell in a Cell match di mana Seth Rollins akan kembali menghadapi Edge ya. Lalu selain itu pun ada pertandingan Mansur yang akan menghadapi Mustafa Ali. Dan selain itu pun ada 7 match yang sudah dipastikan, itu adalah pertandingan Universal Championship match di mana Brock Lesnar akan menghadapi Roman Reigns. Lalu ada pertandingan WWE Championship match di mana Drew McIntyre akan menghadapi Big E. Lalu ada pertandingan Triple Threat match untuk memperebutkan gelar SmackDown Women's Championship di mana Sasha Banks akan menghadapi Bianca Belair dan menghadapi sang juara bertahan Becky Lynch. Dan lalu ada pertandingan untuk memperebutkan Raw Tag Team Championship match di mana AJ Styles dan bersama Omos akan menghadapi tim daripada Riddle dan juga Randy Orton. Lalu ada No Hold Barred match di mana Bobby Lashley akan menghadapi Bill Goldberg, yang di mana ini adalah rematch keduanya dari event SummerSlam kemarin. Dan tentunya 2 pertandingan terakhir ini adalah partai final dari Queen's Crown Tournament dan juga King of the Ring Tournament. Dan update terbaru dari Crown Jewel ini pun menjadi berita terakhir di video yang update kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, maka kalian bisa klik tombol like. Dan bagi kalian yang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88 ini, karena gua tidak hanya memberikan update dari WWE saja, namun juga memberikan update dari AEW, New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor, dan masih banyak promotion lainnya. Dan akhir kata, gua Reza, bagi kalian isi pamit ya guys ya, bye bye.